Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dinis Dihar dari kelas 12 IPA 6, absen 23 SMA Negeri 4 Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan Oersted. Adapun tujuan saya membuat video ini yang pertama, mengetahui gejala medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang kedua, menyelidiki pengaruh kuat arus listrik terhadap besar medan magnet. Yang ketiga, mengetahui hubungan jarak antara kawat berarus listrik dengan benda bersifat magnet. Yang keempat, mengetahui arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi atau konsep percobaan Oersted. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet, seperti gambar di samping. Namun, seorang ilmuwan bernama Hans Christian Oersted atau sering dikenal dengan Oersted menemukan secara tidak sengaja ketika beliau sedang mengajar mahasiswanya bahwa medan magnet tidak hanya dihasilkan oleh magnet, tetapi juga oleh arus listrik. Beliau menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Dari percobaan yang beliau lakukan dapat disimpulkan 1. Di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. 2. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. 3. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, dan demikian pula sebaliknya. Dan yang keempat, besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, maka semakin kecil medan magnetnya, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, gambar percobaan Oersted. Gambar pertama, kawat belum dialiri oleh arus, maka posisi jarum kompas tetap lurus. Namun di gambar kedua dan ketiga, kawat sudah dialiri oleh arus. Di gambar A, arah arus ke bawah, maka jarum kompas bagian utaranya bergerak ke arah kanan. Dan di gambar B, arah arus ke atas, maka bagian utara jarum kompas bergerak ke arah kiri. Kemudian, rumus percobaan Oersted. Rumus pertama ialah B sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A. Untuk jumlah lilitan, maka rumusnya ditambah menjadi B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2pi dikali A. Dengan keterangan, B adalah medan magnet dalam satuan Tesla atau T, mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, ialah 4pi dikali 10 pangkat min 7, I ialah kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan A ialah jarak titik P dari kawat dalam meter. Dengan tambahan, N ialah jumlah lilitan. Percobaan Oersted. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini ialah 1 buah cangkir yang berisi air, selotip, gunting, 1 buah silet, 1 buah baterai berukuran AA, 1 buah baterai berukuran D, dan 1 meter kawat tembaga. Langkah kedua ialah menghubungkan ujung-ujung kawat tembaga ke ujung-ujung baterai dan kemudian direkatkan menggunakan selotip. Langkah 3, masukkan silet ke dalam air, tapi jangan sampai tenggelam. Dan silet secara langsung menunjukkan ini kutub selatan dan ini kutub utara. Langkah 4, ambil rangkaian baterai tadi. Ini kutub positif dan yang ini kutub negatif. Sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub utara silet. Dan setelah diperhatikan, maka penyimpangan akan terjadi. Lakukan hal yang sama dengan baterai yang kecil. Ini kutub positif, ini kutub negatif, ini kutub utara, dan yang ini kutub selatan. Sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub utara silet. Dan setelah diperhatikan, maka penyimpangan juga akan terjadi. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 1. Kuat arus. Semakin besar arus, maka semakin cepat dan semakin jauh silet menyimpang. Dan begitu pula sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar kuat arus listrik, maka medan magnet yang dihasilkan juga semakin besar. 2. Arah arus. Dalam baterai, arah arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Jika arah arus berasal dari selatan ke utara, maka silet akan menyimpang ke kiri atau barat. Dan begitu pula sebaliknya. Aturan ini sering kita kenal dengan aturan kaidah tangan kanan. 3. Jarak. Semakin dekat jarak kawat dan silet, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Dan begitu pula sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.